Oke, baik sahabat Sindang Kasih Welas Asih. Pada siang hari ini kita tengah berada di Pemda Kabupaten Purwakarta, yang mana pada siang hari ini tengah dilaksanakan persiapan aksi unjuk rasa buruh. Adapun peserta aksi terdiri dari seluruh pengurus DPC KSPSI, PC, DPC FSPA, SPSI, dan seluruh PUK SPA, SPSI. Ada juga dari brigade anggota SPSI, seluruh anggota brigade SPSI, seluruh pengurus KP2 DPC KSPSI Purwakarta, dan LP3 FSP TSK SPSI Purwakarta. Nampak di depan sana terlihat para peserta aksi sudah terlihat sampai di Pemda Purwakarta, yang mana para peserta aksi ini long march dari kantor SPSI menuju Pemda Purwakarta. Adapun tuntutan aksi dari peserta ini yaitu ada 4 tuntutan. Yang pertama, batalkan kenaikan harga BBM, batalkan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenaga Kerjaan, rekomendasikan kenaikan UMK Purwakarta tahun 2023 sebesar 24%, dan revisi keputusan gubernur tentang UMK di Jawa Barat tahun 2023. Nampak ini peserta aksi, sahabat Sindang Kasih Welas Asih. Nampak di belakang peserta aksi ada mobil komando, yang mana nanti para peserta aksi akan minta audiensi kepada pihak Bupati. Adapun peserta aksi kegiatan ini kurang lebih sekitar 5.000 orang. Nampak mobil komando di depan sana berusaha masuk untuk menyampaikan aspirasi 4 tuntutan dari peserta aksi. Yang pertama, batalkan kenaikan harga BBM, batalkan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenaga Kerjaan, rekomendasi kenaikan UMK Purwakarta tahun 2023 sebesar 24%, dan revisi keputusan gubernur tentang UMK di Jawa Barat tahun 2022. Kita akan menyampaikan ke orang tua kita. Mantap. Aspirasi kaum buruh yang hari ini bergerak dari Konfederasi Serikat Pekerja, bahwa kita akan menyampaikan aspirasi terhadap orang tua kita untuk disampaikan kepada gubernur, disampaikan kepada Presiden Joko Widodo tentang tuntutan dan aspirasi kita, kawan-kawan. Hari ini kita sampaikan bahwa aksi kita adalah aksi damai dan aksi tuntutan kita harus kita sampaikan, kawan-kawan. Terima kasih kepada semua aparat keamanan dari Bapak Kepolisian, dari TNI, dari para pemerintah yang sudah hadir di sini. Kita lihat lagi peserta di depan. Para peserta aksi demo ini sangat meriah. Banyak banget, kurang lebih ada sekitar 5.000 buruh yang mengikuti kegiatan aksi demo ini. Terus. Dikit lagi. Rapat semua. Yang di sana, woi, berapat sini, woi, berapat sini. Berapat sini. Spanduk ke depan, spanduk depan bawah. Spanduk depan mobil komando. Spanduk bawah ke depan. Spanduk diangkat di depan mobil komando. Spanduk
panji-panji perlawanan dari mulai bendera dan yang lainnya tolong pasang-pasang ada di depan. Terus. Itu kawan-kawan yang ada sebelah sini. Sini merapat sini. Langsung merapat, jangan langsung ngobrol. Datang ke sini kita bukan tamasya kawan-kawan. Merapat sini. Yang di belakang tolong maju. Kita masih berjuang. Ingat, jangan dulu pulang. Kalian ini sedang berjuang bukan sebagai pecundang. Datang kita jauh-jauh sudah sampai pulang itu sebagai pecundang. Untuk apa? Hanya untuk konvoy. Tolong yang di belakang maju. Baik, komando, saya ambil alih untuk brigade. Saya instruksikan semuanya berada di depan mobil komando. Semuanya untuk brigade, saya instruksikan berada di depan mobil komando. Dan untuk para ketua PUK, ketua PC yang hendak melakukan orasi, silakan ke mobil komando. Kita berharap hari ini kita berada di depan gedung Pemda Kabupaten Purwakarta. Dan sebagaimana yang kita harapkan, kita meminta kepada Bupati Kabupaten Purwakarta, Ibu Ane atau Ambu Ane, untuk bisa menemui kami. Bukan kami yang harus ikut ke atau mendatangi Ibu, tapi kami berharap para pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia meminta kepada Ibu Ane yang terhormat untuk bisa menemui kami. Aksi kami damai, Bu Ane. Aksi kami damai. Kami hanya ingin bertemu dengan Ibu untuk bisa mendengar aspirasi kami, untuk bisa merekomendasikan aksi kami kepada Presiden Jokowi, di mana ada beberapa tuntutan. Yang pertama, batalkan kenaikan BBM bersubsidi. Yang kedua, batalkan keputusan gubernur tentang UMK tahun 2022. 4 tuntutan ini disampaikan di mobil komando, yakni batalkan kenaikan harga BBM, batalkan undang-undang cipta kerja Klaster ketenaga kerjaan rekomendasi yang di bawah kenaikan pohon. UMK Berapa sini? Purwakarta tahun Agar 2023. berapa sini? Dicabut. Jangan berteduh sini semuanya. Dengar nggak? Dan Maju revisi sini, maju. keputusan gubernur Berapa tentang sini? UMK di Jawa Barat tahun 2022. Yang keempat adalah meminta kenaikan upah UMK tahun 2023 sebesar 24% akibat daripada mahalnya harga-harga akibat naiknya BBM. Untuk itu kami mohon kepada Bupati yang terhormat Ambu Ane untuk bisa kiranya menemui kami di sini. Aksi kami damai, aksi kami insya Allah kondusif. Oke, untuk Baik, sekali lagi kepada teman-teman brigade semuanya merapat komando dan bantu teman-teman brigade, kawan-kawan brigade tolong geser semua. Masa yang ada di bawah-bawah pohon suruh ke sini. Ya, kita di sini mau berjuang, bukan kita mau bertamasya di sini kawan-kawan. Turun sini semua. Teman-teman brigade tolong untuk dibantu digerek ke sini. Jangan menjadi sampah-sampah perjuangan. Merapat sini semuanya. Jangan menjadi sampah perjuangan. Kalau saudara-saudara mau berjuang, merapat semuanya. Jangan menjadi sampah perjuangan. Jangan menjadi sampah perjuangan. Perjuangan ini untuk kalian. Ini untuk anak cucu kalian. Merapat semuanya. Jangan jadi sampah perjuangan. Kita berjuang di sini untuk anak cucu kita, untuk kita semua, untuk keluarga kita, juga untuk yang ada di depan kita semuanya. Karena yang ada di depan kita ini sama-sama merasakan dampak dari kenaikan BBM. Kita berjuang sama-sama. Tidak perlu takut. Aksi kita aksi damai. Aksi kita aksi damai. Tidak perlu takut. Jangan menjadi sampah perjuangan. Kalau Anda mau menjadi sampah perjuangan, pulang sana. Kalau mau menjadi sampah perjuangan, pulang sana.
Di sini sudah ada aparat yang menerima kita dengan baik. Kita aksi dengan baik, maka kita lakukan dengan cara yang baik. Mohon izin Bapak Kapolres Purwakarta dan Dit, Ibu Bupati Purwakarta, perlu kami sampaikan, dan ini harus menjadi bahan perhatian bagi seluruh aparatur pemerintah, tidak hanya daerah, tetapi ini sampai ke pemerintah pusat sana agar disampaikan apa yang menjadi aspirasi kami. Aksi kami hari ini bukan tanpa sebab. Hari ini kita datang baik-baik, aksi kita damai, tapi jangan sampai aksi kita yang baik-baik ini menjadi tidak baik-baik. Maka Anda sebagai aparatur pemerintah, Anda sebagai bupati, layani kami dengan baik, karena hakikatnya aparatur pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Jadi layani kami dengan baik. Sepakat semuanya, layani kami dengan baik. Kami minta Bupati Purwakarta agar hadir di hadapan kami di sini, menerima aspirasi kami di sini, kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat, Presiden Jokowi. Kenaikan BBM sejak tanggal 3 September yang lalu ini sangat berdampak luas terhadap kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan berdampak terhadap yang lainnya. Sandang, pangan, papan semuanya naik sejak tanggal 3 September 2022. Bukan hanya kalangan bawah, tapi masyarakat menengah juga terdampak karena kenaikan ternyata tidak hanya untuk BBM subsidi, Pertamax juga naik. Ini sangat berdampak untuk menengah ke bawah, sangat terasa. Sebelum kenaikan harga BBM, kita sudah merasakan keterpurukan ekonomi akibat pandemi selama 2 tahun lebih. Hari ini pandemi sudah mulai pergi, pandemi sudah mulai berlalu. Jangan sampai ekonomi terpuruk lagi akibat kebijakan pemerintah yang menyebabkan inflasi terus naik. Pemerintah menyampaikan sendiri, Sri Mulyani menyampaikan sendiri sebagai Menteri Keuangan, akibat dari kenaikan BBM ini akan menyebabkan inflasi sampai 8%. Bayangkan, kalau inflasi terus naik sampai akhir tahun, daya beli masyarakat turun, daya beli masyarakat rendah, sehingga masyarakat akan semakin sulit, ekonominya akan semakin terpuruk. Ditambah di 2022 ini di Purwakarta, Gubernur telah menetapkan UMK 2022 yang ternyata tidak naik waktu 2022 kemarin, karena Gubernur Jawa Barat menjalankan instruksi daripada pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang sudah jelas, nyata, dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu ditangguhkan untuk paling lama 2 tahun. Sampai dengan ada perbaikan. Sampai dengan saat ini tidak ada perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Sampai dengan saat ini. Dan pemerintah masih tetap memaksakan itu. Sekali lagi, akibat kenaikan BBM ini, banyak yang terasa oleh kami, bukan hanya kaum buruh, oleh semuanya. Maka dalam aksi pagi ini, dalam aksi hari ini, kita menuntut tolak kenaikan BBM. Yang pertama, turunkan harga BBM. Jangan sampai inflasi terus tinggi. Kendalikan inflasi. Jangan sampai masyarakat yang miskin semakin miskin, yang sengsara semakin sengsara. Kendalikan inflasi. Itu adalah tugas pemerintah, karena kebijakannya bersumber daripada pemerintah. Kemudian yang kedua, kami dari kaum buruh khususnya, dikarenakan UMK 2022 tidak naik, maka kami menuntut Gubernur Jawa Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan kami yang diakibatkan kenaikan BBM 30%. Kami menuntut
agar upah minimum Kabupaten 2022 yang sudah ditetapkan dan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi agar direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan kami. Sepakat kawan-kawan? Apa saja tadi? Tolak kenaikan BBM, turunkan harga BBM, revisi upah minimum Kabupaten 2022 sesuaikan dengan kebutuhan kami. Ingat, BBM naik 30%, jangan sampai kenaikan upahnya tidak sesuai. Tolak BBM, turunkan harga BBM, revisi upah minimum kabupaten. Kemudian yang selanjutnya, tahun 2023 sebentar lagi akan kita hadapi. Pemerintah bersama Dewan Pengupahan akan segera melakukan rapat-rapat dan memberikan rekomendasi terkait upah minimum kabupaten di tahun 2023. Maka kami ingatkan kepada pemerintah, Bupati, yang nanti akan merekomendasikan upah minimum kabupaten. Kami minta jangan sampai rekomendasi upah minimum kabupaten berdasarkan Omnibus Law. Sepakat kawan-kawan? Jangan sampai rekomendasi upah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Sepakat kawan-kawan? Ingat, negara kita bukan mahstab, bukan negara yang berdasar kekuasaan. Negara kita adalah negara hukum, negara restat. Sudah jelas tertulis, termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1. Negara kita adalah negara hukum, negara kita negara yang berdaulat, maka pemerintah harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum. Dan putusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final, sifatnya ingkrah, tidak bisa dilakukan perlawanan lagi. Maka kalau pemerintah tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, berarti pemerintah tidak punya hati nurani, berarti pemerintah tidak menjalankan Pancasila, tidak menjalankan falsafah Pancasila. Dan yang pertama falsafah Pancasila nomor 1 adalah berketuhanan. Ingat ini, kalau punya hati nurani, kalau berketuhanan, maka punya hati nurani. Kalau punya hati nurani, turunkan BBM. Semangat! Turunkan BBM, semangat! Kalau punya hati nurani, turunkan BBM. Ingat, negara kita negara yang berfalsafah Pancasila. Yang pertama berketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selanjutnya sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilannya keadilan di mana? Yang kaya semakin kaya, konglomerat semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita dijajah oleh oligarki, kita dijajah oleh kapitalisme. Itu bentuk penjajahan, dan segala bentuk penjajahan di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam pembukaan Undang Dasar harus diapakan kawan-kawan? Harus diapakan? Hapuskan. Segala bentuk penjajahan, hapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ingat ini. Ingat ini. Kalau sekali lagi, kalau negara ini negara hukum, maka segala sendi-sendi kehidupan bernegara, aparatur pemerintahnya, jalankan itu sesuai dengan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi jalankan. Jangan terapkan Omnibus Law. Jangan terapkan Omnibus Law. Kalau dipaksakan, jelas pemerintah sudah sewenang-wenang menjalankan pemerintahannya. Kalau pemerintah sudah sewenang-wenang, maka jangan salahkan kalau kami bergerak lebih masif dengan massa yang lebih banyak. Di Purwakarta kita tidak turunkan buruh semuanya. Suatu saat ke depan kita akan turunkan buruh lebih besar lagi dengan massa yang lebih besar. Bisa jadi dengan semua elemen masyarakat bersatu agar pemerintah tahu di setiap daerah, dan aksi buruh ini bukan hanya di Purwakarta, tapi di seluruh daerah juga terjadi. Penolakan BBM terjadi, penuntutan upah minimum yang berdasarkan keadilan, berdasarkan penghidupan yang layak, untuk memenuhi kebutuhan yang layak, semuanya disampaikan. Kita menuntut itu semua. Maka upah minimum Kabupaten Purwakarta 2023 wajib direkomendasikan setinggi-tingginya. Alasannya apa? Yang pertama, pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua 5,6%. Kemudian inflasi sebelum kenaikan BBM 4,6%. Kemudian kalau nanti akhir tahun diprediksi inflasi bisa sampai 8%, sudah 13% lebih. Ditambah lagi kenaikan BBM di atas 30%, maka wajar kalau nanti upah minimum Kabupaten Purwakarta sekurang-kurangnya 24%. Kawan-kawan sepakat? Ambu datang. Selamat siang Ambu. Terima kasih. Nampak hadir Ambu Purwakarta disambut meriah. Mudah-mudahan aspirasi kita didengarkan oleh Ambu. Mungkin nanti Ambu naik ke sini supaya bisa menyampaikan
apakah menerima aspirasi kita atau tidak. Yang pertama tadi apa? Nampak Bupati Tolak Purwakarta, Ambu kenaikan Anu BBM. Betul. Kita turunkan harga BBM. Yang kedua apa? Revisi upah minimum Kabupaten 2022 para aksi supaya demonstrasi menyesuaikan dengan kebutuhan hidup kita. dengan 4 Yang tuntutan. ketiga, rekomendasikan, nanti ini tugasnya Ambu Ane, rekomendasikan upah minimum Kabupaten Purwakarta tanpa omnibus law, yakni sebesar 24%. Sepakat semuanya? Sepakat. Lain daripada itu, kami minta kepada Ambu Ane agar menyampaikan aspirasi kami, pemerintah untuk tidak sewenang-wenang menjalankan pemerintahnya. Jangan sampai omnibus law dijalankan. Maka sudah jelas omnibus law harus dibatalkan supaya pemerintah tidak sewenang-wenang menjalankan pemerintahannya. Batalkan omnibus law, minimal cabut klaster ketenagakerjaan. Jadi ada 4. 1. Turunkan harga BBM, tolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kemudian yang selanjutnya revisi UMK 2022. Yang ketiga, naikkan upah minimum Kabupaten Purwakarta. Rekomendasikan, ini tugas wajib Ambu Ane, 24% sekurang-kurangnya. Yang ketiga, batalkan dan cabut omnibus law. Mangga Ambu Ane, sudah ada di hadapan kita. Silakan. Ketua DPR-nya ada. Ketua DPR ada. Ketua Dewan ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah akur. Alhamdulillah. Akur. Mudah-mudahan sing akur. Satulusna. Paripurnana bereskeun, geura bereskeun karunya masyarakat di bawah nu butuh subsidi, nu butuh naon. Kade eta wakil rakyat. Ya, kade wakil rakyat. Jangan mencederai karena kepentingan politik dan yang lainnya. Hak-hak masyarakat menjadi dikebiri gara-gara tidak diparipurnakan APBD perubahan Kabupaten Purwakarta. Sedikit ngadukung Ambu ya mah, meh ngadukung aspirasi kita. Ketua Dewan juga mantan anggota SPSI. Jadi terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta yang sudah hadir pada saat kami aksi menunjukkan Purwakarta istimewa, Purwakarta satu komando. Pemerintah, legislatif dan eksekutif sudah kembali bersatu. Tunjukkan Pak, dengan Pemdanya, DPRD bisa bekerja sama dengan baik. Mangga silakan. Karena rakyat Purwakarta bukan milik golongan tertentu, tetapi milik rakyat Purwakarta. Silakan Bupati Purwakarta. Silakan maju saja Bu, tidak usah takut. Naik ke atas mobil komando, wakil rakyat juga sampaikan aspirasi kami. Silakan yang lain merambat. Sampaikan aspirasi kami kepada pimpinan pusat. Menyampaikan Aspirasi orasi. kami harus diterima. Kalau wakil rakyatnya tidak menyampaikan aspirasi kami, maka referendum saja. Kalau wakil rakyatnya tidak bisa menyampaikan aspirasi kami, referendum saja. Silakan, terima kasih. Hatur nuhun Ambu Ane, hatur nuhun Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta. Mangga naik mobil komando. Punten ya, rada jangkung. Kamedia cobi rada dipoto, ia bentuk akurna pemerintah sareng DPRD. Mudah-mudahan anggaran-anggaran pemerintah legislatif jeung yudikatif. Tidak, luar biasa. Tidak disabotase oleh DPRD. Oke. Mangga Ambu. Atur nuhun Ambu. Mangga. Hidup Ambu Ane. Luar biasa. Hidup Boro. Kabupaten Purwakarta luar biasa. Mangga Ambu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup Boro. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Pak Kapolres, Pak Dandim hadir, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta beserta jajaran, teman-teman semua yang hari ini terus menyuarakan keadilan, terus memperjuangkan hak-haknya, gitu ya. Yang pertama adalah terima kasih atas kegiatan pada hari ini berjalan dengan kondusif. Kami atas pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta selaku Bupati mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan hari ini, bagaimana perjuangan teman-teman untuk kemudian menyuarakan suara hati masyarakat Kabupaten Purwakarta, karena dalam kondisi berbagai macam hal dihadapi kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Inilah perjuangan
dari teman-teman, bukan hanya untuk teman-teman sekalian dalam kelompok serikat, tetapi juga mewakili suara hati masyarakat Kabupaten Purwakarta. Betul tidak? Kita tahu bahwa bangsa kita hari ini sedang menghadapi krisis, ya, krisis yang dampak daripada krisis global. Yang kemudian ada 3 hal yang hari ini harus kita alami. Yang pertama adalah krisis keuangan, yang kedua adalah krisis energi, yang ketiga adalah krisis pangan. Ya tentu ini adalah yang harus kita hadapi bersama-sama. Tapi insya Allah ketika kita terus berupaya dan berikhtiar, semoga kita diberikan jalan, kemudahan, dan bisa melewati segala tantangan dan kesulitan ini. Ya. Teman-teman, yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana kita sulit menghadapi kondisi dengan adanya kenaikan BBM bersubsidi tentu saja. Nah ini akan mengakibatkan berbagai macam hal, terutama adalah kenaikan inflasi. Hari ini sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta. Untuk itulah perjuangan teman-teman hari ini menyuarakan, mudah-mudahan didengar oleh pusat. Amin. Hidup buruh. Saya akan terus mendorong dan mengakomodir untuk menyuarakan kembali langsung ke pemerintahan pusat. Mudah-mudahan ke depan itu bisa dikaji ulang dan kemudian ada penyelesaian kembali untuk harga BBM bersubsidi, gitu ya, sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian kaitan yang kedua, Pak Ketua tadi disampaikan adalah kaitan dengan Omnibus Law. Kita ketahui beberapa tahun kebelakang saya sudah membuat surat kepada pusat, ya, kepada Bapak Presiden melalui kementerian terkait kaitan dengan apa yang disampaikan, aspirasi disampaikan oleh teman-teman kaitan dengan keberatan adanya undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Itu sudah saya buat, nanti ada draftnya itu di Disnaker. Kemudian yang ketiga, teman-teman tadi yang paling penting tentu saja adalah perjuangan teman-teman bahwa teman-teman dalam serikat masyarakat harus sejahtera, betul tidak? Sejahtera itu dalam artian hari ini adalah adanya kenaikan. Saya selaku Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta setuju karena apa yang disuarakan oleh karena yang disuarakan oleh teman-teman itu adalah logis dengan kondisi hari ini, betul tidak? Harga cabai naik tuh, tau naik tuh. Naik atau nyapir aku ayam kata naik tuh. Makanya saya sangat setuju karena itu adalah hal yang sangat logis dalam kondisi hari ini, betul tidak? Tapi saya minta Pak Ketua beserta seluruh jajaran, mari kita kawal dan ikuti mekanisme yang ada sesuai dengan aturan, betul? Saya tetap seperti tahun kemarin juga, saya berusaha memperjuangkan aspirasi teman-teman dengan menandatangani kenaikan UMK pada tahun yang lalu pun, betul tidak? Saksinya Pak Ketua dan rekan-rekan. Tahun ini pun masih sama komitmen saya. Tentu apa yang kita lakukan, pemerintah daerah berusaha dengan seluruh upayanya, kinerja kita lakukan dengan seluruh OPD-nya adalah tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk adalah teman-teman. Ya Pak Ketua, pada intinya kami sangat mendukung apa yang disuarakan oleh teman-teman semua. Saya akan mengawal dan kemudian juga selanjutnya mari kita kita ikuti mekanisme yang ada ya. Baik, teman-teman. Siap merekomendasikan 24% ya. Yang penting ikuti aturan. Ya, siap tidak mengikuti aturannya? Siap. Siap. Itu sudah sesuai aturan. Tidak melaksanakan Omnibus Law. Nah, ini ada Pak Kadisnaker. Pak Kadisnaker ada? Nah, nanti tolong diperjuangkan ya. Diperjuangkan nanti di rapat BPK ya. Saya beberapa hari yang lalu sudah memerintahkan gitu. Piraku we atuh saya celah saya lubang kecil gitu ya, karena itu sangat logis, kenaikan itu sangat logis dengan kondisi hari ini, betul tidak? Hidup Ambu, hidup Ambu. Selamat semuanya, teman-teman selamat. Jangan ragu sedikit pun bahwa kami ada di belakang teman-teman. Nah, kita akan terus berjuang gitu, karena apa yang ingin saya capai adalah sama seperti teman-teman, adalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purwakarta. Terima kasih, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup Ambu! Hidup Ambu! Jangan lupa Ambu nanti aspirasi tertulisnya ya. Tolong disampaikan dan di copy kepada kami. Terima kasih Ketua DPRD, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup baru. Hidup baru. Hidup baru. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Kapolres beserta jajaran, Pak Dandim beserta jajaran, Pak Ketua dari KSPSI Kabupaten Purwakarta, dan semua para serikat buruh yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan buruh hari ini yang sudah menyuarakan daripada aspirasinya. Dan saya atas nama Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta mohon maaf, bukannya menghalangi kawan-kawan hari ini akan melakukan orasi dari Pemda akan langsung lompat ke DPRD. Tapi kami menyambut baik dari DPRD bergabung dengan Bupati hari ini. Ya, terima kasih. Dan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ini merupakan spirit, ya, merupakan spirit bagi kami DPRD Kabupaten Purwakarta untuk memperjuangkan daripada aspirasi kawan-kawan ke pemerintah yang lebih atas. Mengenai BBM, memang kita sudah terasa dari semua lapisan masyarakat, bukan hanya di Purwakarta, tapi secara nasional. Semua barang pada naik, sementara pemerintah belum pada melek. Nah, barangkali ini aspirasi daripada BBM ini untuk segera disesuaikan. Yang kedua, mengenai daripada penundaan Undang-Undang Omnibus Law. Ini sekarang lagi dipending, hingga berdampak kepada penundaan kenaikan buruh. Sedangkan kami pun sudah mendorong kepada Bupati di tahun 2021 untuk segera menaikkan, membuatkan rekomendasi penaikan. Tetapi ini dengan keterbatasan kewenangan, karena Bupati hanya bisa membuatkan rekomendasi, tapi kewenangannya adalah di pemerintah yang lebih atas. Adapun mengenai Undang-Undang Omnibus Law, kita berharap untuk segera diselesaikan dan berpihak kepada buruh. Setuju? Tolong, ya, supaya segera diselesaikan dan berpihak kepada buruh. Nah, barangkali itu saja apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, yang telah disampaikan pada para orator, insya Allah kami mendukung 100%. Ya, mudah-mudahan perjuangan kawan-kawan dan perjuangan kami menindaklanjuti aspirasi ini, kami pun bisa berhasil. Terima kasih. Sekian, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ambu dan Ketua DPRD kita. Hari ini terlihat harmonis. Mudah-mudahan keberlanjutan ini, kebersamaan ini terus berlanjut di sidang-sidang paripurna dan yang lainnya. Insya Allah Ketua DPRD hadir kemah, ya, di paripurna. Amin. Ya, amin. Sur Ambu ditarik. Amin. Curhat. Amin. Asa didukung. Amin. Ya. Sekali lagi, nanti rekomendasinya untuk disampaikan ke pemerintah pusat, Ambu ditunggu oleh kami, ditembuskan kepada kami, Pak Dewan, Ketua Dewan, rekomendasinya juga mohon disampaikan. Ingat, DPR juga, DPRD punya wewenang pengawasan, budgeting dan legislasi. Jadi kalau ada hal-hal yang kaitannya pemerintah, jangan sampai bicara juga kita nggak punya kewenangan, karena ada juga itu, Pak. Ya, tahun DPRD saja kan hari ini belum bisa ini masalah anggaran ya punya, karena ku DPRD na acan diketuk. Nah, termasuk di pusat sana juga sama. Jadi DPR wakil rakyat punya hak untuk itu, dan jangan sampai itu terjadi dan menyebabkan kesengsaraan untuk rakyatnya, program pemerintah menjadi terganggu. Cukup, nanti mohon aspirasinya disampaikan kepada pemerintah pusat dan perwakilan partainya juga yang ada di pusat, sehingga nanti ini bisa berkolaborasi, ada kolaborasi bersama antara pemerintah dengan wakil rakyatnya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan hari ini, apa yang kita sampaikan hari ini mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih baik untuk keberlangsungan seluruh masyarakat di Indonesia. Terima kasih, ditunggu nanti rekomendasinya. Hatur nuhun, mangga aku ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Oke kawan-kawan, kita dengar tadi ya apa yang disampaikan oleh Ambu Ane selaku Bupati Purwakarta dengan Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta menyampaikan
bahwa dia akan tetap mengawal apa yang menjadi rekomendasi, apa yang memang menjadi tuntutan kita hari ini. Luar biasa sekali, tepuk tangan kawan-kawan semuanya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap rekan-rekan. Kita berjuang sampai dengan tuntas. Tetapi ingat, ini bukan akhir. Tentu kita harus kawal sampai mana pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan rekomendasinya kepada pimpinan pemerintah di atas sana. Terima kasih Ambu Anul. Terima kasih Ketua DPRD. Hidup Ambu! Hidup Ambu! Hidup Ambu Anul! Hidup Purwakarta! Purwakarta istimewa! Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Silakan yang belum sholat melaksanakan sholat. Yang mau kembali ke perusahaan masing-masing untuk melanjutkan bekerja dipersilakan. Sekali lagi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua yang tuntas ikut hadir aksi dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan hari ini. Kegiatan ini diakhiri di Pemda Purwakarta yang rencananya akan long march kembali ke gedung DPR Kabupaten Purwakarta, akan tetapi Ketua DPR Kabupaten Purwakarta hadir pada acara atau di lokasi Pemda Purwakarta sehingga para peserta aksi tidak melanjutkan aksi ke gedung Dewan. Oke, siap. Terima kasih buat sahabat Sila Kasih Welas Asih yang sudah stay menyaksikan kegiatan aksi demo buruh di Pemda Purwakarta. Udah kemana?